Kita kembali ke diskusi kita malam ini, Bang Arzul. Kalau melihat tadi yang komposisi yang disampaikan, preferensinya kan tadi ada yang mengotak-ngotakan bahwa sipil militer ini lebih dominan. Kalau kemarin-kemarin sipil-sipil nih yang mungkin muncul begitu. Ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan dalam menyusun skema di 2024 nanti. Saya ngelihat semakin tidak relevan ya dikotomi sipil militer sekarang ini, karena misalnya pun Pak Prabowo maju lagi dalam usia yang sudah cukup lanjut misalnya begitu, saya kira aspek militer itu bukan lagi menjadi barang dagangan yang utama begitu ya. Apalagi dia pernah menjadi anak buah Jokowi dalam tanda kutip, orang yang menjadi lawan dia dalam pemilu 2019. Jadi apa yang akan terjadi? Yang saya bayangkan adalah munculnya kepala-kepala daerah, dan itu bagus sebetulnya karena rekrutmen politik memang mestinya berangkat dari situ, dari kepala daerah ke gubernur, bupati, wali kota, lalu naik ke atas kan kita bisa ukur dari situ. Nah, kader partai ini berperan juga ya. Ya, tentu saja nanti kalau dia bagus, dia kalau dia di dalam partai dia akan didorong, kalau di luar partai dia akan diambil gitu ya, akan mendorong juga pilkada legislatifnya kan, pemilihan anggota DPR. Jadi saya bayangkan itu. Nah, kalau kita bicara tentang kepala-kepala daerah, maka kita bicara sekali lagi tentang Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma hari ini, Ganjar. Jadi orang-orang yang punya track record, dan menurut saya bagus karena itu bisa terukur gitu. Cuman catatan kepada mereka adalah ya nggak usah terlalu banyak pencitraan juga sekarang. Anda itu nggak usah tiktokan, itu Anda dilihatin publik kok gitu. Anda beresin banjir, Anda beresin itu pasti akan dinilai oleh publik gitu. Harusnya jadi dengan sendirinya itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana itu semua bisa berjalan. Nah, aspek lain adalah menurut saya bagaimana nanti para pimpinan partai, dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh politik, mengambil peran di situ. Kita tahu bahwa problem dari Pak Jokowi sebagai presiden adalah dia tidak punya partai, atau dia bukan pimpinan sebuah partai politik, sehingga dia harus menguasai dalam tanda kutip partai politik yang ada. Nah, ini agak berbahaya dalam pengertian begini, Pak Jokowi harus memastikan pemerintahannya berjalan mulus sampai 2024, dan bahkan pasca 2024 presiden terpilih tidak akan berdampak buruk terhadap dirinya. Apakah mempersoalkan kebijakan yang sudah lalu atau hal-hal yang semacam itu. Karenanya dia akan tentu saja mengambil kandidat atau mendorong kandidat yang bisa menjamin keberlangsungannya tadi begitu. Nah, ini yang kita nggak tahu. Apakah dia akan tetap bersama PDIP? Kita lihat juga hubungan tidak selalu mulus. Apakah dia akan berpaling pada kandidat lain? Nah, itu juga masih belum bisa kita putuskan atau kita pastikan sekarang. Gitu. Kalau melihat politik dinasti itu bagaimana, Mbak Uni? Wah, yang saya kaget terus terang aja ya, honestly speaking ya, maaf nih. Saya pikir tadinya Pak Jokowi itu tidak akan bermain di area itu ya? Iya, gitu. Karena ya mungkin saya termasuk dengan banyak warga Indonesia yang melihat Pak Jokowi itu adalah sosok yang lain dari pemimpin ya. Ya tadi saya katakan belum menjadi bagian dari oligarki, elit politik. Tapi kita harus belajar bahwa at the end of the day politisi ya politisi. Dia selalu ingin memiliki generasi penerus yang bisa melanjutkan apa yang sudah dia buat, apalagi dalam posisi sebagai presiden. Dan belajar dari kasus Pak SBY yang menurut saya agak lambat meng-grooming Agus Harimurti, karena Pak SBY sudah lengser, AHY-nya baru mau di-grooming, ya kalau udah lengser tentu kekuasaannya udah jauh berkurang, sehingga kemudian kurang. Nah, ini mungkin belajar dari situ, Pak Jokowi ingin memiliki penerus. Jadi yang kemarin di sini Bu Mega Pak Jokowi atau siapa? Boleh jadi. Boleh jadi karena Bu Mega nggak mungkin menyindir dirinya sendiri kan. Di belakangnya pidatonya ditegaskan. Ya, yang jelas Bu Mega nggak mungkin menyindir dirinya sendiri. Jadi dia pasti menyindir orang lain, dan yang sedang menjadi topik pembicaraan di publik itu adalah pencalonan Gibran, kemudian menantunya Pak Jokowi, Bobi, ya kan. Itu yang dan mereka mengharapkan dukungan dari PDIP tentunya, karena merasa bahwa PDIP juga adalah partai pengusung utama dari Pak Jokowi. Tapi ya itu, jadi kita memang
kalau melihat politik kepada politisi itu memang jangan terlalu baperan ya. Nanti kalau baperan itu nanti kecewa. Kita pikir dia seperti itu, ternyata seperti itu dan itu haknya dia gitu. Cocok lah ya sama Bang Arsul tadi bilang di kalimat terakhir sebelum saya dapat ke Bang Uni. Gimana Bang? Saya nambahin sedikit ya. Kalau kita mau baca sedikit sejarah ke belakang, nggak usah terlalu jauh, yaitu pada masanya Pak SBY. Pak SBY pada periode kedua memilih seorang calon wakil presiden yaitu Pak Budiono yang nggak macam-macam, teknokrat dan sudah pasti atau diduga keras tidak akan mencalonkan diri setelah Pak SBY tidak lagi menjadi presiden. Pilihan pada Pak Budiono dianggap pilihan logis karena ada logis dan aman karena pada periode pertama Pak SBY sekali lagi punya problem dengan Pak JK hubungannya, begitu ya, ada problem politik di antara berdua. Nah, apa yang terjadi kemudian? Memang pemerintahan menjadi lebih efektif karena melengkapi Pak SBY dan Pak Budiono. Tapi pada 2014 barulah disadari bahwa tidak majunya Pak Budiono sebagai capres membuat Pak SBY tidak punya kandidat sebetulnya. Jadi tidak ada kandidat yang menjadi calon presiden yang membuat dia merasa secure. Nah, yang terjadi betul yaitu yang terpilih adalah lawan politik yang paling keras yaitu PDIP. Sehingga ketika Pak SBY berusaha merangkul PDIP dan Pak Jokowi ada relaktansi dari pemenang untuk nggak usah ikut-ikutan lagi nih kira-kira gitu. Nah itu yang tidak ingin dilakukan atau diulang oleh Pak Jokowi saya kira. Intinya, tidak hanya kepada anaknya karena menurut saya agak tapi ya politik itu kan dinamis sekali. Apakah orang sekarang berpikir apakah Pak Jokowi akan mempersiapkan Gibran untuk di 2024? Menurut saya sih kayaknya 2024 belum ya. Tapi mengarah ke sana mungkin iya gitu. Oke, kita kunci di kata politik jangan baper, layar demokrasi akan kembali usai jeda.